Kembali di Kristus Medium, saudari dan saudara yang terkasih, salam kasih, salam sejahtera untuk kita semua. Stigmata. Apakah Anda pernah mendengar istilah stigmata? Apa artinya stigmata? Stigmata ialah luka-luka mirip luka-luka suci Yesus yang dialami oleh tokoh tertentu, orang kudus dalam hal ini. Santo Fransiskus dari Assisi mengalami stigmata, mengalami dan menerima luka-luka seperti luka-luka Yesus sendiri, 5 luka pada kaki dan tangan dan pada lambung. Bagaimana mungkin seorang Fransiskus mengalami stigmata? Dan kapan itu terjadi? Bagaimana itu terjadi? Ini terjadi pada tahun 1224, 2 tahun sebelum kematian Fransiskus. Pada sekitar bulan September 1224, Fransiskus ingin menghabiskan waktu untuk berdoa, untuk mengalami keheningan, untuk mengalami suatu keheningan rohani, keheningan batinia di suatu daerah di Italia bernama Laverna. Suatu daerah pegunungan, suatu tempat yang sangat dicintai oleh Fransiskus. Tempat ini dalam sejarah diceritakan bahwa suatu wilayah pegunungan yang dihadiahkan oleh seorang pangeran yang kaya, Orlando Catani. Pangeran Orlando ini tertarik kepada hidup seorang Fransiskus pada ajaran-ajarannya. Maka dia menghadiahkan wilayah pegunungan ini kepada Fransiskus. Fransiskus sering menghabiskan waktu untuk berdoa, untuk hening, untuk mengalami pengalaman-pengalaman rohani di daerah pegunungan Laverna ini. Dan untuk mempersiapkan diri merayakan pesta Santo Malaikat Agung, Santo Mikael Malaikat Agung pada 29 September, Fransiskus pergi ke Laverna untuk berdoa. Dan pada saat inilah ketika ia tenggelam dalam keheningan, dalam ulah tapa, dalam situasi rohani yang begitu mendalam, ia mengalami suatu penglihatan, tapi juga merasakan kehadiran Yesus yang sungguh-sungguh nyata dalam dirinya. Fransiskus selama hidupnya begitu merindukan, begitu mendambakan Yesus secara khusus, Yesus yang tersalib, Yesus yang mencintai seluruh ciptaan, yang dengan rendah hati menunjukkan cintanya, yang lahir di kandang yang hina, yang setiap hari turun di atas altar dalam wujud roti dan anggur di tangan seorang imam. Fransiskus sering merefleksikan hal ini dan kemudian dia memang begitu merindukan, ingin mengikuti Yesus secara utuh, secara total. Fransiskus sering digambarkan sebagai alter Kristus, Kristus yang lain. Dan kerinduan Fransiskus ini terpenuhi, terjawab oleh Tuhan sendiri ketika ia berdoa dalam keheningan yang mendalam di Laverna ini. Digambarkan oleh penulis riwayat hidup Fransiskus seperti Thomas dari Celano, juga Santo Bonaventura. Mereka menggambarkan bahwa ketika ia dalam keheningan, dalam doa yang mendalam itu, tampak padanya malaikat tersalib, malaikat yang mirip Yesus yang tersalib. Malaikat dengan 6 sayap, 2 sayap yang membujur pada bagian kaki, 2 sayap yang lain yang melingkari pinggang dan membentang seperti siap untuk terbang, dan kemudian 2 sayap yang lain yang berada pada bagian lengan yang membentang, ya, dan tampak seperti, ya, malaikat bersayap, ya, tetapi mirip seperti Yesus yang tersalib. Fransiskus begitu kagum, ya. Ada begitu digambarkan macam-macam perasaan yang muncul pada seorang Fransiskus. Dia merasakan bahwa kerinduan yang selama ini dia dambakan sekarang tampak di hadapannya. Ia begitu terpikat, ia begitu gembira, tapi sekaligus juga ia merasa seperti, ya, takut melihat penampakan ini. Tetapi juga seperti suatu kemanisan yang menarik perhatian dia, yang mengarahkan dia untuk sungguh-sungguh mengarahkan pandangannya pada malaikat tersalib yang menampakkan dirinya. Dan
penampakan malaikat serafim itu memancarkan cahaya, berkas-berkas sinar yang sampai kepada tubuh Fransiskus ya. 5 berkas cahaya yang kemudian sampai ke Fransiskus, dan Fransiskus merasakan sekarang ya bahwa kelima luka Yesus, guru yang dia ikuti itu kini sungguh-sungguh ia rasakan dalam tubuhnya. Jadi Fransiskus pada momen ini merasakan bahwa dambaan ya, rohani yang ingin dia rasakan itu ya, terwujud, tapi juga sekaligus tampak secara nyata dalam ya pada tubuhnya. Kelima luka itu tampak pada 2 tangan, kedua kaki, dan juga pada lambungnya sendiri. Peristiwa ini ya, sesuatu yang membawa sukacita rohani, tetapi juga sekaligus secara fisik membawa suatu tanda, membawa suatu stigma, ya, stigmata, sehingga seperti suatu cap ya, Kristus yang hidup sungguh-sungguh di dalam diri seorang Fransiskus dari Asisi itu. Dan Fransiskus dalam 2 tahun terakhir sebelum kematiannya itu membawa 5 luka itu ke dalam tubuhnya. Dia mengalami sakit, dia berusaha untuk ya menyembunyikan luka-luka itu, tetapi kemudian oleh para saudaranya, para pengikutnya, mereka tahu bahwa dia mengalami luka-luka itu, ia menderita. Dan mereka kemudian memahami bahwa Fransiskus sendiri sungguh-sungguh mau mengalami Kristus yang hidup di dalam dirinya. Begitulah pengalaman, kerinduan, dan kecintaan seorang Fransiskus Asisi akan Yesus yang tersalib terjawab, terpenuhi dalam hidupnya, dalam pengalamannya. Tidak hanya secara rohani, tapi juga secara jasmani. Dan ketika Fransiskus mengalami itu, sekali lagi dia mengalami suatu kemanisan rohani yang mendalam. Di satu sisi ada rasa sakit ya, karena dia menerima luka-luka itu, dan luka-luka yang berdarah ya, dan dia harus menahan sakit selama 2 tahun. Tetapi dia juga sekaligus di saat itu merasakan bahwa seluruh kerinduannya untuk mengikuti Yesus sungguh-sungguh terpenuhi sekarang ini. Maka setiap tanggal 17 September dalam tradisi Fransiskan dirayakan Hari Raya Stigmata Suci, Hari Raya Fransiskus menerima luka-luka suci Tuhan kita Yesus Kristus. Saudari dan saudara sekalian, kita juga semua yang mengimani Yesus Kristus, kita ingin mengikuti Dia. Kita ingin merasakan bagaimana Yesus sungguh-sungguh hidup dalam diri kita. Tetapi kita membutuhkan rahmat Tuhan. Kita membutuhkan dorongan dari kekuatan ilahi sendiri supaya kita sungguh-sungguh mau mewujudkan kerinduan itu dalam hidup kita. Semoga Santo Fransiskus dari Asisi mendoakan kita, membantu kita supaya iman kita akan Yesus Kristus, terutama Yesus yang tersalib, itu mendorong kita untuk tetap setia dan selalu setia mengikuti Dia, mengalami Yesus yang sungguh-sungguh hadir dalam pengalaman keseharian kita. Santo Fransiskus dari Asisi, doakanlah kami. Amin.